Makanya kalau kita mau ternak itu saran saya jangan cuma kenal dengan satu bakul atau tengkulak, usahakan kenal lebih daripada satu bakul supaya nanti kita tidak bingung waktu panen. Kita jaga hubungan baik dengan mereka supaya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur. Kali ini saya diberi kesempatan berkunjung di owner ayam bareng. Nah, ini peternakan bebek pedaging. Nah, ini nanti kita tanya-tanya ke pemiliknya. Gimana sih konsep awal kita ternak bebek pedaging supaya untungnya itu maksimal gitu. Untungnya maksimal, jadi kita bisa tiru sesuai konsep yang beliau terapkan. Jadi kita bisa meniru ilmunya untuk kita terapkan. Jadi nggak asal main comot aja, main pakai cara ilmu kita sendiri tanpa belajar dan berguru dari master-master kita, yaitu dari orang-orang yang sudah pengalaman. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam. Ya kabarnya lur? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mantap. Wah. Nembe dino iki lur, iki dhewe kesempatan iki. Biasanya sibuk wonge. Nembe dino iki kesempatan. Iki Mas iki mau tanya-tanya nih tentang memelihara bebek pedaging. Kebanyakan orang kan cuman bingung tok berapa sih modal awalnya, terus dan sering terjadi ketika dia beternak bukannya untung malah buntung. Nah, itu mungkin sampean bisa jelasin modal awal apa aja yang perlu kita siapkan, terus nanti konsepnya bagaimana biar bisa untung seperti Mas Edi yang sampean ini sudah menjalani ternak bebek pedaging. Udah berapa tahun Mas? Saya ternak bebek pedaging ini udah ini masuk tahun kelima Mas. Jadi saya mulai itu tahun 2017, Juli 2017 yang lalu. Udah 17, 18, 19. Udah 5 tahun ya? Iya, alhamdulillah. Kredit mobil lunas Mas paling Mas. Alhamdulillah. 5 tahun angsuran. Tapi nggak rugi gitu Mas? Ya kalau namanya kita ternak, sekarang saya bicara selaku peternak ya. Ya namanya kita ternak itu pasti kita pernah untung, pernah rugi, untung banget atau rugi banget, itu hal yang wajar lah, lumrah lah. Kalau ada yang bilang ternak bebek itu selalu untung terus, untungnya jutaan terus, ya itu bohong ya? Bohong belaka, itu omong kosong itu Mas. Bullshit berarti. Jadi orang Jawa bullshit. Iya, beldot Mas. Berarti kalau sampai ini ora kapok melihara bebek pedaging, udah 5 tahun berjalan, berarti kan di situ ada iming-iming, artinya ada lebihnya, ada keuntungan yang didapat. Nah, mungkin sedikit bisa berbagi dengan teman-teman yang pemula lah, khususnya untuk memelihara bebek daging, konsepnya seperti apa. Yang pertama modalnya nih Mas. Nah, modalnya berapa nih per 100 ekornya? Jadi kalau kita mau ternak bebek pedaging 100 ekor itu Mas, yang perlu kita persiapkan pertama tentunya kandang. Kandang seperti ini, kandang sekat gini ya. Kemudian dari kandang itu kita juga mesti perhatikan juga kekeringannya, terus sirkulasi udaranya, dan hal-hal lain tentang kandang. Ini lur kering ini kandangnya, Masya Allah mantap. Nah, di atasnya kasih ini fiber. Nah, fiber. Nah, itu supaya terus, sinar bisa masuk. Ini anginnya ngeplong, jadinya mantap banget. Tempat minumnya juga oke lah, pakai talang, oke. Jadi terus apa lagi Mas? Setelah kandang tentunya kita perlu nyiapin bibit Mas atau DOD. Nah, DOD itu sebelum kita beli DOD kita harus milih dulu DOD-nya. Pertama pastikan dari penyedia DOD yang berkualitas. Kemudian DOD-nya pun baik, sehat, dan kualitasnya juga baik. Kemudian setelah DOD kita siapin lagi pakan. Nah, pakan itu kita bisa milih mau pakai pakan jadi atau pakan mixing.
saran saya kalau di awal itu untuk masa starter usia 1 sampai 21 hari itu pakai pakan jadi atau pakan starter yang pabrikan itu. Di Poultry Shop banyak lah itu. Jadi pakai pakan jadi ya? Iya, pakan jadi. Setelah masa starter baru nanti kita bisa pakai pakan mixing. Kalau mau pakai pakan jadi juga bisa. Tapi kalau kita mau pakai pakan mixing ataupun pakan jadi, tentunya di situ ada kelebihan dan kekurangan, terutama terkait keuntungan yang bakal kita dapat. Kalau pakai pakan jadi nanti untungnya insya Allah pasti lebih stabil lah ya, segitu-gitu aja lah gitu kan. Tapi kalau pakai pakan mixing kemungkinan bisa lebih tinggi. Tapi kalau ketika selip ya lumayan. Berarti kan beresiko gitu Mas. Iya, tetap ada resiko. Terutama untuk pemula nih teman-teman. Untuk pemula kalau menggunakan pakan mixing kita belum tahu caranya, itu jangan ambil resiko. Setidaknya mending untung yang agak kurang tapi masih untung. Kita bisa belajar dari situ ya Mas ya intinya ya. Iya. Berarti penggunaan pertama kandang, keduanya DOD, terus kemudian ketiganya pakan. Terus keempat nih Mas, ini umur berapa hari nih bisa dipanen ini? Kalau yang di kandang ini jenis bebek packing KW Mas. Oh, packing KW. Atau hibrida putih. Kalau bebek di sini biasanya panennya usia 35 hari pertama kali sortir. Nah, nanti panen habis hari itu di usia 45 hari sampai ada yang sampai 50 hari. Usia 45 hari alhamdulillah sudah bisa panen. Gitu. Kalau kita mau melihara sih baik itu DOD-nya, kemudian kandangnya sudah oke, pakannya sudah oke. Kalau pasarnya nggak kita perhatikan yo podo wae Mas. Engko bingung meneh adole nanti arep kepiye kemana gitu ya. Jadi hulu hilirnya itu harus kita tata, harus kita susun dengan rapi. Berarti teman-teman semuanya jika ingin memelihara bebek pedaging khususnya packing KW lah. Kalau packing asli itu adanya di Tiongkok, nah di Cina sana nyarinya. Jadi packing KW ini pertama itu tadi yang perlu dicermati adalah penjualannya. Penjualannya sebelum berternak mungkin bisa mencari gambaran dulu Mas ya. Iya. Soalnya kalau masalah berternak itu gampang, istilahnya mungkin aksi aja, yang penting ada modal bisa ya. Iya. Tapi yang mau nampung ini yang mungkin jadi permasalahannya. Makanya kalau kita mau ternak itu saran saya jangan cuma kenal dengan satu bakul atau tengkulak, usahakan kenal lebih daripada satu bakul supaya nanti kita tidak bingung waktu panen. Kita jaga hubungan baik dengan mereka supaya nanti hasil panennya bisa lebih maksimal. Ketepatan masa panen itu penting banget Mas supaya hasil kita bisa maksimal. Ini ada yang udah siap panen belum ini Mas? Ini belum, ini kayaknya mungkin di angka 10 harian lagi udah mulai dipanen Mas. Kalau yang sortir ini lor. Di sana udah barusan dipanen tadi pagi Mas, udah habis. Ini pakannya itu seperti itu. Itu pakai pakan ayam ya, pakan jadi. Pakan jadi pakai pakan ayam. Pakan apa namanya, ayam petelur ya Mas ya? Iya, ayam petelur untuk starter, untuk finishing. Nah, untuk finisher ini pakai pakan ayam petelur. Kayaknya yang agak gede sebelah sini ya, kandang sebelah sini ya? Iya, itu agak gede Mas. Tapi kalau gajah ya gede gajah Mas. Masya Allah, gede gajah lor. Nah, ini mungkin 10 harian. Ya 10 harian ini bisa panen. Kayaknya nggak nyampe nih. Berarti kira-kira umur berapa nih Mas yang siap panen gitu? Kalau yang siap panen itu tadi Mas 35 harian insya Allah siap panen. 35 hari. Dengan ya. Di sini sih kriteria bobotnya sih alhamdulillah lebih kecil. Jadi di bobot 1,3 udah bisa dipanen. Nah sekarang pun harganya lagi bagus banget. Sekarang itu harganya 35.000, 38.000 sorry, 38.000 di bobot 1,3. Jadi kalau kita hitung per kilo itu ketemunya itu bisa 29.000 lebih Mas. Ya Allah lur, zalim banget itu lur. Ya Allah, iki entek banyu nih. Dijuko hasilnya beberan kaya banyu. Jan, parah iki Mas Edi iki. Jan, sampean piye iki Mas? Waduh, kaca iki lur. Aja ditiru ya lur. Iki disensor. Enggak ditayake.
Berarti intinya yang terakhir itu ya Mas ya, apa penjualan ya. Kalau panen di usia 35 sampai dengan 45 hari kemungkinan habis ya 100 ekor itu. Iya. Berarti kalau untuk apa namanya, apalagi lupa aku. Berarti sebelum kita memelihara bebek pedaging, kita harus tahu, kita pikirkan siapa yang mau ngambil nanti hasil panenannya, terus kita memberikan kandang, DOD, pakan, dan yang terakhir penjualannya di mana. Nah, mungkin untuk cara pemberian pakan berapa sih nanti, di usia berapa harus ditambah, di usia berapa harus dikurangi, nanti di next video berikutnya teman-teman nanti akan saya bahas. Video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Edi ya. Oh iya, terima kasih.